Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat rahmatullah, kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pada subuh ini masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan, kenikmatan dan kemauan kita dapat hadir di masjid ini untuk menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan niatan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahumullah, Allah berfirman dalam surat Al-Infitar ayat 10 dan 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Yang artinya kurang lebih, padahal sesungguhnya bagi kalian ada malaikat yang mengawasi perbuatan kalian semua. Yang mulia di sisi Allah adalah mencatat amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan itu. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahullah, ayat ini menjelaskan bahwa semua apa yang kita lakukan setiap hari mulai pagi sampai malam itu semua kita tidur pun dalam kondisi apa itu kita itu dalam pengawasan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Lah oleh karena itu mari kita selalu menjaga anggota badan kita ini, jangan sampai anggota badan kita ini dipergunakan untuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik, apalagi perbuatan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kita pentingnya kita berpuasa itu di situ. Jadi berpuasa itu menahan, bukan hanya menahan lapar, lahan haus, tapi semua anggota badan itu harus kita jaga. Supaya apa? Semua apa yang kita lakukan itu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, saya menyampaikan bahwa mulai dari ucapan kita, lisan kita itu harus dijaga. Jadi kalau kita misalnya daripada kita ngomong yang tidak bermanfaat, tidak baik, lebih baik lisan kita itu kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang demikian ini disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad itu orang yang menahan diri diam dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak baik, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa. Kemudian disebutkan dalam penjelasan itu disebutkan bahwa hadzul jawari ay amal dan kalian itu al-rijlaini, maka orang anil maharimi li sholatun. Orang yang menjaga perbuatan dari tangan, kaki, kalau orang itu menjaga tangan kita dari hal-hal yang tidak baik, maka kalau kita niatkan kita Subhanahu wa taala, jadi kita meninggalkan hal yang tidak baik itu pahalanya seperti pahala orang sholat. Jadi hanya sekedar menjaga tangan kita, kaki kita dari hal-hal yang tidak baik, itu pun mendapatkan pahala seperti pahalanya orang sholat. Makanya kita harus menjaga. Kadang kan ada orang yang usil, tangan kita itu kadang usil. Kita kadang jalan-jalan secara tidak sengaja, ada pohon yang berbuah milik orang, langsung jauhnya diambil. Misalnya ada, mohon maaf ya, misalnya ada orang di jalan itu ada orang nanam, cabai, tomat, api-api, langsung nggak sengaja, itu ada tanpa sengaja. Nah ini harus kita hindarkan. Kalau kita, oh iya,
Meskipun ini cabai ini kita ambil, tomat ini kita ambil, tapi tanpa izin pada yang punya, maka itu termasuk melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi nyolong saya rasa jadi. Lah makanya kita harus kalau iya, saya kalau takut jemput telepon ini tanpa izin berarti aku ya nyolong. Lah aku berarti harus menghindari. Tak niatnya karena Allah aku kalau mengambil ini saya kalau maka saya akan dicatat berdosa. Dengan niat meninggalkan itu berarti kita sudah mendapatkan pahala seperti pahalanya orang soleh. Sebenarnya kalau kita pikir, kalau kita renungkan, sebenarnya kita tetap cari pahala itu kadang mudah. Tapi kadang kita sendiri yang tidak paham. Nah supaya paham bagaimana? Ya kita mengajarkan pengajian, belajar, membaca, itu kamu juga tahu. Tapi kalau kita tidak mau ngaji, tidak mau belajar, tidak mau baca buku, tidak baca kitab, maka hal yang sepele-sepele ini kadang tidak mengerti. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, tapi yang kecil-kecil itu kalau kita tinggalkan hal yang tidak baik, diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu pun akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa jadi sholat kita, puasa kita itu belum jaminan kita nanti masuk surga. Tapi bisa jadi amal yang kecil-kecil ini yang jadi catatan yang menjadikan kita masuk surga. Bisa jadi seperti itu. Makanya kita jangan membanggakan kita sudah rajin ke masjid jamaah terus aku terus masuk surga. Bukan itu. Karena semua itu masuk surga itu bukan karena amal kita. Jadi masuk surga itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmat Allah itu tidak terbatas. Kalau hanya diukur dengan ibadah kita yang umur kita itu kadang rata-rata yang 60-70 barangkali orang-orang kita itu barangkali belum cukup untuk menebus rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi nikmat itu nikmat surga. Kalau kita lihat itu nikmat surga itu 100 kali nikmat lagi nikmatnya dunia. Dan itu kira-kira harus kita sadari. Maka oleh karena itu mari puasa ini kita jadikan junnah itu ada perisai benteng untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalau kita melakukan puasa, insya Allah kita itu akan punya benteng untuk berbuat yang tidak baik itu tidak akan kita lakukan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu kami mengajak semuanya, mari kita bersama-sama semuanya kita amal yang kita lakukan ini kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semua itu akan bernilai ibadah. Semoga itu amal-amal kita itu amal apa yang kita lakukan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita semua bisa kumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.